warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Sehat, Bu? Aduh, masaknya udah di rumah? Belum. Ada yang belum? Udah beberes? Udah, anak-anak udah pulang semua ya tadi ya. Alhamdulillah ibu-ibu masih bisa kumpul di sini sama saya Kader Dina. Ini ada Kader Desi. Kemarin pertemuannya dengan Kader siapa bulan lalu, Bu? Dengan Om Sam Kader. Iya, kita dari kelompok BKB Asyukuriyah. Bener ya? Iya. Ini kita pertemuannya namanya pertemuan apa, Bu? BKB Emas. Apa tuh BKB Emas? Bina keluarga balita, eliminasi masalah anak stunting. Iya. Ini kan ibu-ibu ada yang hamil, ada yang anaknya sampai umur 2 tahun. Kalau sehari-hari yang lain-lain biasanya kita pertemuannya BKB apa, Bu? BKB HI ya? BKB Holistik Integratif. Kalau ini khusus untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan yang anaknya usia 2 tahun ke bawah. Kalau yang kemarin yang kelompok kita lebih ramai sampai 50, sampai 70 orang itu tuh kelompok BKBHI, ya Bu ya? Iya, udah berapa kali kita ketemunya, Bu? Udah 6 kali. Ini pertemuan kita yang keenam, yang terakhir loh, Bu. Ini pertemuan kita yang terakhir. Iya, ketemuan BKB Emas yang terakhir, tapi BKBHI-nya masih ya, Bu ya? Itu yang nanti dengan Kader Asmi, Kader Semnya ketemu lagi di BKB HI. Ya, nanti ketemu lagi sama saya di BKB HI-nya. Nah, Ibu, ini pertemuan yang keenam. Kita tujuannya untuk mendiskusikan pentingnya pengasuhan yang tanggap. Gimana tuh, Bu, pengasuhan yang tanggap? Yang cepat dan tepat terhadap kebutuhan anak. Khususnya anak umur berapa, Bu? 2 tahun ke bawah, iya di bawah 2 tahun. Karena kita BKB Emas. Kalau yang untuk umur di bawah 6 tahun itu di BKB HI. Baik, sebelum kita mulai diskusinya, diskusi BKB Emas yang ke-6, kita seperti biasa berdoa dulu ya, Ibu. Siapa yang mau mimpin doanya? Siapa yang belum kebagian mimpin doa? Kemarin-kemarin pertemuan 5 bulan lalu belum kebagian? Siapa? Minta tolong dong. Pertemuan ini yang belum kebagian. Yang belum? Yang belum siapa? Ya, yang belum. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bu Yayu sudah mau memimpin doa. Baik, ibu-ibu, saya mau nanya, siapa yang udah KB? Udah makin banyak, udah makin nambah ya. Iya, tapi kok ada yang belum tunjuk tangan, belum KB, ada yang nggak tunjuk tangan? Oh, lagi hamil. Oh iya, yang lain yang belum tunjuk tangan, tadi Ibu belum tunjuk tangan? Iya, terima kasih Ibu ya yang sudah ber-KB. Apa Bu manfaatnya KB, Bu? Masih ingat? Mencegah 4T. Apa aja tuh 4T? Oke, iya. Terima kasih ya Ibu ya. Dan dianjurkan pakai KB-nya yang jangka panjang ya Bu ya. Supaya nggak repot bolak-balik minum obat atau yang suntik. Jadi yang jangka panjang. Apa tuh Bu yang jangka panjang? Spiral, susuk. Iya. Nanti diskusiin dengan Bu Bidan ya. Kalau pas hari Posyandu, pas hari BKBHI ada Bu Bidannya, nanti tanyain deh ke Bu Bidan ya. Metodenya yang mana. Baik, sekarang kemarin kita pertemuan kelima. Pertemuan kelima itu tentang apa ya? Peran ayah selama masa
1000 HPK. Siapa yang mau ceritain apa aja yang udah dipelajari? Siapa yang belum pernah kebagian pegang mic-nya? Ayo Bu, apa yang udah dipelajari Bu? Semua udah kebagian? Oke, yang belum kebagian 2 kali. Ayo Bu. Peran pentingnya ayah dan keluarga dalam 1000 hari HPK yaitu satu, apa sih? Membantu istri yang sedang hamil dalam apa? Aduh, Ya, silakan Bu dibantu. Ya, dibantu temennya. Jadi, Makasih Ibu ya. Jadi peran ayah dalam 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting. Jadi anak jadi lebih cerdas, lebih sehat dan lebih baik. Terus juga peran ayah dalam 1000 hari pertama kehidupan itu menstimulasi anak di dalam kandungan, berkomunikasi dengan anak gitu. Dengan cara mengelus-elus, berkomunikasi seperti itu. Baik, makasih Ibu. Ada lagi yang lain yang mau nambahin? Yang belum disampaikan sama Ibu Sari? Apa? Yang kita sudah pelajari di pertemuan kemarin. Kita pas main ular tangga, ada yang inget nggak? Apa tuh pesannya di ular tangga di pertemuan kemarin? Ingat nggak Bu? Ayah membaca cerita ke janin, manfaatnya perkembangan kognitif menjadi optimal. Ibu, perkembangan kognitif itu apa ya? Otaknya, kemampuan berpikirnya ya, itu maksudnya perkembangan kognitif. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya Ibu. Mengurut bayi pada usia 0 sampai 1 tahun untuk menstimulasi syaraf-syaraf yang ada di anggota tubuh supaya menjadi kuat dan baik. Ya, kemarin juga kita belajar itu mengurut bayi. Gak harus ibunya aja ya, bapaknya juga ya. Itu di pertemuan keempat kita belajar tentang mengurut bayi, stimulasi. Jadi Bu, walaupun kemarin pertemuan kelima, diulang-ulang, diinget-inget lagi yang dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sekarang yang ke-6. Tugas rumahnya juga begitu Bu. Kalau kemarin tugas rumahnya apa? Menceritakan peran ayah dan anggota keluarga lainnya. Sudah dilakukan belum? Ada yang belum melakukan? Tidak ada, alhamdulillah udah semua. Terus apa lagi tugasnya? Stimulasi kehamilan sampai anak usia 2 tahun yang sudah dipelajari. Praktek pijat bayi, mengisi kalender pengasuhan. Sudah? Saya mau dengar ceritanya yang sudah. Siapa yang mau cerita? Yang sudah dilakukan apa? Bagaimana sih tanggapan suaminya? Bagaimana tanggapan anaknya yang dipijat? Jangan-jangan anaknya nangis-nangis dipijat. Gimana Bu? Siapa yang mau cerita sama saya? Ya. Melakukan pijat bayi supaya bayi itu rileks dan dia iya melakukan untuk pijat bayi ke anak. Namanya dedeknya namanya Ajwa. Ya, pijit Ajwa jadi dia jadi rileks, tidurnya jadi pules dan dia nggak sering nangis gitu. Iya. Bu, gimana Bu? Ya kemarin saya memijit anak saya. Pas dipijit itu malah nangis-nangis Mbak. Waduh, umurnya berapa? Umurnya 8 bulan. Umur 8 bulan. Terus? Tapi alhamdulillah si BAB-nya menjadi lancar. Oh, setelah dipijit BAB Iya. lancar. Tapi waktu dipijit dia nggak mau ya Bu Nggak ya? mau, nangis-nangis Bu. Oh, mungkin karena masih pengalaman pertama. Iya, mungkin karena jarang dipijit kali ya Bu, jadi pada jarem kali ya. Iya. Berarti ibunya harus lebih sering lagi kali ya Bu Iya. ya. Ada yang punya tips nggak? Atau ada yang punya pengalaman yang sama waktu anaknya dipijit nangis-nangis terus diapain gitu? Ada nggak? Ada yang punya pengalaman yang sama? Ditenangin. Itu gimana cara tenanginnya Bu? Kasih mainan sambil digendong, dibelai. Ayo sayang, diajak nyanyi. Kasih nenen sambil nenen dipijit. Oh, maksudnya dikasih nenen dulu,
Baru dipijit. Oh iya, saya kirain sambil kasih nenen dipijit. Nggak bisa ya Bu ya? Nggak bisa. Kita udah belajar kalau lagi kasih nenen kita harus fokus. Ya, bersenandung boleh, bacain doa boleh ya. Itu di pertemuan berapa kita belajar itu Bu? Kedua, kelima, ada juga ya. Kita udah bahas itu. Baik ibu-ibu. Ada lagi pengalamannya waktu cerita ke suaminya gimana? Yang nggak datang. Kemarin Pak Syukur sama Pak siapa yang datang? Pak Asep. Pak Supri sama Pak Asep datang. Istrinya lagi itu ya, kerja ya. Nah, kalau ibu-ibu cerita nggak ke suaminya? Apa kata suaminya? Coba saya mau dengar siapa yang mau cerita nih. Suaminya ngomong apa? Jangan ibu, ya udah kalau nggak mau lihat mic-nya udah gitu katanya. Siapa yang lain? Apa kata suaminya waktu diceritain yang dipelajari? Apa kata suaminya? Ibu? Ya, suami mendukung. Apa katanya Bu? Katanya malah bagus banget gitu kita ikut dalam BKBN. Itu dalam perkembangan anak juga lebih bagus lagi. Oh, kalau ada lagi mau ikut, katanya suaminya mau ikut. Oh iya, nanti kita bicara sama kader lain. Mungkin kita ulang khusus buat Bapak aja pertemuannya, ya. Nanti kalau kita bikin khusus buat Bapak, pertemuan BKB Emas, tolong semua bapak-bapaknya dipastikan hadir ya, Bu. Jangan cuma 2 orang, ya. Ya, Ibu. Baik, kita lanjut ya, Bu. Alhamdulillah, tugas rumahnya sudah dilakukan. Ya, sekarang kita melakukan salam BKB Emas dulu biar semangat, Bu. Oke, ayo berdiri Ibu. Ibu-ibu. Bapak-bapak nggak ada ya? Ya udah ibu-ibu aja. Oke Bu, salam BKB Emas. Salam BKB Emas. Orang tua hebat, batu sehat, cerdas, berkarakter, keluarga ceria. Oke, sambil senyum. Silakan duduk lagi Ibu ya. Topik kita hari ini apa Bu? Tadi di awal saya bilangnya sampai ini pengasuhan yang tanggap. Yang tanggap itu yang apa Bu? Cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Jadi nggak cuma cepat aja, tapi tepat. Tepat maksudnya sesuai dengan kebutuhan anak. Prosedur apa Ibu? Ya. Baik. Nah, khususnya apalagi kalau masalah anak di bawah 2 tahun ini bicaranya belum lancar. Jadi kita itu hari ini khusus bicara tentang bagaimana sih pengasuhan yang tepat, yang cepat dan tepat, yang tanggap, cepat dan tepat, apalagi yang berkaitan dengan makannya si anak. Ya, kita akan diskusi itu. Nah, sekarang saya mau nanya, menurut ibu-ibu, sebenarnya seperti apa tuh sih yang dimaksud dengan pengasuhan yang tanggap, yang cepat dan tepat itu tuh yang gimana sih? Tadi kita udah ngomongin sebentar di awal tadi. Tapi ada nggak contoh-contohnya? Jika anak sakit atau panas, kita cepat dibawa ke puskesmas gitu aja. Ya, kalau sakit bawa ke puskesmas, Ibu. Apabila ada anak kita yang dalam bicara agak lama, mungkin mamahnya lebih cepat tanggap dengan mengajaknya bercerita atau bermain dan bicara-bicara, sering banyak bicara. Jadinya lebih cepat memacu atau menstimulasi bicaranya. Nah, kalau ada yang kelihatan anaknya kok kayaknya belum bisa bicara ya, umur berapa tuh harusnya mulai bisa? Kemarin kita di pertemuan 4 stimulasi, umur berapa anaknya mulai bisa? Baba 6 bulan. Mulai bicara kata-kata. Baba 6 bulan. Mama 1 tahun. Apa bedanya mama sama baba Bu? Kalau 1 kata full mama itu umur 1 tahun. Ya. Nah, tadi katanya kalau anaknya kayaknya 1 tahun belum bisa bilang mama. Berarti di stimulasi itu menurut Ibu sebagai contoh dari pengasuhan yang tanggap. Ada contoh lain? Tadi kata Ibu kalau sakit bawa ke rumah sakit, bawa periksa ke dokter. Yang lain, pengasuhan yang tanggap. Ada contoh lain nggak?
stimulasi berjalan. Cepat jalan. Ya, stimulasi agar anaknya bisa jalan. Sebelah sini Bu, apa Bu? Contoh lain. Kalau anak lapar, ya kita siapkan makanannya, tapi makanan yang sehat. Jadi dari semua contoh-contoh yang ibu-ibu sampaikan tadi itu artinya kita menganggap pengasuhan yang tanggap adalah pengasuhan yang jika ada tanda-tanda anak membutuhkan makan, membutuhkan penanganan kesehatan, membutuhkan stimulasi atau rangsangan, maka kita memberikannya dengan tepat. Jadi ibu, pengasuhan yang tanggap atau yang cepat dan tepat terhadap kebutuhan anak adalah ketika kita sudah tahu nih, ada tanda-tandanya anak membutuhkan sesuatu, maka kita berikan dengan tepat. Enggak malah dicuekin. Kan kadang ada ya, udah tahu nih anaknya belum bisa ngomong, udahlah nanti bisa sendiri. Nah, ada yang anaknya udah nangis-nangis rewel, popoknya udah basah, ntar aja lah mahal ganti popok. Nah, itu yang tidak tanggap. Yang tanggap dia segera memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan tandanya. Jadi pada masa 1000 HPK, 1000 HPK dari kehamilan sampai usia 2 tahun, itu justru diharapkan orang tua bisa tanggap terhadap kebutuhan anak, tumbuh kembang anak, termasuk kebutuhan makan anak, dan penerapan pengasuhan yang positif. Walaupun anaknya masih kecil, tapi sudah mulai ada disiplin yang positif. Kan nanti nangis-nangis, merengek-rengek, udah jangan nangis, udah iya kamu makan mulu. Tuh ada yang 18 bulan kan sering makannya, nanti ibunya belum apa-apa udah ngomel. Nah, kalau yang tanggap, itu kita tahu apa kebutuhan anaknya, kita penuhi dengan tepat, dan juga pengasuhannya positif, bicaranya positif, ya. Begitu Bu. Jadi pengasuhan yang tanggap terhadap tumbuh kembang anak itu juga dia menstimulasi sesuai dengan usia. Tadi dibilang ngajarin jalan, ngajakin bicara. Kemudian kalau ada gangguan, langsung ibunya mencari solusi, cari bantuan bagaimana untuk mengatasi gangguan tumbuh kembang anak ya. Kemudian kalau yang tanggap terhadap kebutuhan makannya anak, kalau lapar kita tahu. Dia nangisnya kalau lapar itu ujungnya ada gitu. Tapi kalau udah kenyang ujungnya gitu misalnya. Ibunya harus tahu. Jadi kalau yang tanggap itu kita tahu tandanya anak kita masing-masing. Anak pertama sama anak kedua beda tandanya. Anak Ibu Maisoro sama Ibu Yuyum beda tandanya. Nah, jadi kalau pengasuhan yang tanggap masing-masing tahu seperti apa tanda-tanda anaknya membutuhkan bantuan dari kita. Nah, kalau pengasuhan yang tanggap itu juga menerapkan disiplin yang positif Bu. Misalnya kalau anaknya salah, orang tuanya sabar, tenang, mengarahkan anaknya. Apalagi kalau anak masih bawah 2 tahun, belum apa-apa udah diomelin, belum apa-apa udah dicubit. Nah, belum apa-apa udah didorong. Nah, tuh. Misalnya ya. Jadi kalau pengasuhan yang tanggap itu juga termasuk tidak berkata dan tidak bersikap yang kasar kepada anak. Baik, ibu-ibu, supaya kita bisa lebih ingat lagi apa yang kita pelajari hari ini, kita diskusi dalam kelompok ya. Kita bagi dalam 3 kelompok. Ya, kita bagi kelompoknya sekarang cakep, kece, cantik. Ya, jadi ulang-ulang ya. Cakep, kece, cantik. Cakep, kece, cantik. Cakep, kece, cantik. Ya. Ulang, cakep, kece, cantik, cakep, kece, cantik, cakep, kece, cantik. Iya, sekarang yang cakep sama yang cakep, yang kece sama yang kece, yang cantik sama yang cantik. Ayo Bu. Oh nyebut sendiri, bener Bu, ya bener. Ayo nyebut sendiri, silakan Bu. Cakep.
Oke. Di sini kelompok cakep, silakan Bu. Di sini kelompok cantik. Di sini kece. Oke Ibu-ibu, sekarang ada 3 kelompok ya. Jadi kita diskusi kelompok ya Bu ya. Kelompok 1, kelompok cakep. Catet. Tolong didiskusikan Bu. Apa saja tandanya anak atau bayi lapar? Ingat loh ya, ini yang di bawah 2 tahun ya. Ya. Anak atau bayi lapar itu tandanya apa aja? Yang kedua, tanda atau anak atau bayi kenyang. Yang ketiga, tandanya anak atau bayi tidak tertarik dengan makanannya, nggak mau makan. Kan kalau bayi belum bisa bicara tuh Bu. Ya. Tandanya apa, terus tugasnya apa yang harus dilakukan. Jadi diskusi dulu, tandanya anak lapar apa, tandanya dia kenyang apa, tandanya dia nggak selera makan, nggak mau makan apa, terus apa yang harus dilakukan. Ya Bu, solusinya ya, ibu-ibu cakep, ya. Oke, ibu cantik. Oke, tolong diskusinya adalah, nah ini diskusinya itu Bu, ada kasus nih, saya ngasih tahu kasus ya. Sebentar ya Bu ya. Masuk suaranya ke sini. Baik. Jadi Ibu catat dulu ya. Ini perilakunya anak. Terus nanti itu Ibu diskusikan apa dampaknya dari metode disiplin yang dilakukan. Kemudian nanti diskusikan lagi yang kedua, diskusi apa solusi lain? Metode disiplin secara positif. Apa metode lain yang harus dilakukan? Dan yang ketiga, diskusikan kalau menerapkan positif disiplin itu apa manfaatnya buat anak. Jadi nanti saya ceritakan kasus-kasus ini ditanggapi secara negatif oleh si ibu. Nah, kasus pertama. Anaknya menumpahkan makanan dan minuman. Dicubit, dimarahin, dibentak sama si ibu, sama si bapak. Nanti diskusiin ya, dampaknya apa. Terus alternatif solusinya apa? Yang secara positif tuh harusnya bagaimana? Ya, supaya dampaknya bisa baik pada anak. Nah, yang kedua kasusnya anaknya merengek-rengek, menangis sambil mukul-mukul minta jajan. Ibu marah, terus diancam, ditakutin, jangan mulu loh, nanti kamu nggak bisa beli motor loh, nanti bapak kamu miskin loh, karena kamu jajan mulu loh. Nah, apa dampaknya kepada anak? Diskusikan juga alternatifnya, disiplin positifnya apa, dan dampak disiplin positifnya apa, oke? Yang selanjutnya, yang ketiga kasusnya adalah berebutan mainan dengan saudaranya. Dipukul sama ibunya. Dampaknya apa kepada anak? Kemudian apa alternatif solusi disiplin positifnya? Dan dampak dari disiplin positif kepada anak. Ya Bu, paham tugasnya? Ya, silakan diskusi Bu. Kelompok kece. Kelompok kece diskusinya gampang. Oke, sekarang contoh kasus gangguan tumbuh kembang pada anak di bawah 2 tahun. Jadi ada contoh kasus gangguan tumbuh kembang anak di bawah 2 tahun. Diskusikan apa respon orang tuanya. Yang pertama, anak terlihat lemah, tidak bersemangat. Apa yang harus dilakukan orang tua? Yang lemah, tidak bersemangat. Ya, yang kedua, anak tidak merespon saat dipanggil namanya. Dipanggil namanya dia diem aja, nggak ngerespon. Yang ketiga, anak terlalu senang dan terlalu sering main HP. Yang keempat, anak belum bisa berjalan. Yang kelima, anak belum bisa bicara. Yang terakhir,
anak hanya mau dengan salah satu orang tuanya saja. Dia cuma mau sama ibunya aja, nggak mau sama bapaknya, nggak mau sama yang lain-lain. Apa solusinya? Silakan diskusi ya Ibu. Kelompok sini sudah ya, kita tunggu kelompok lain ya. Oke, kita dengar dari siapa yang cakep. Oke, silakan saya yang cakep. Apa hasil diskusinya? Kelompok lain, tolong didengar dulu ya. Ibu, gayanya sambil dengerin sini ya. Saya perwakilan dari kelompok cakep. Tanda bayi lapar. Tanda bayi lapar itu nangis. Terus solusinya kita kasih makan. Terus yang kedua bayi kenyang. Bayi kenyang itu tidurnya akan pulas. Terus nyenyak. Terus yang ketiga tidak tertarik kepada makanan gitu, dia akan menolak kalau misalkan kita kasih makanan, dia akan menolak gitu. Terus solusinya kita kasih variasi makanan, terus biar dia tertarik kita kasih kayak model gambar apa gitu loh di tempat, nasi cetakan-cetakan gitu loh Bun. Oke. Terus kasih ajak jalan-jalan. Ajak jalan-jalan biar mau gitu. makan. Iya, Baik. itu. Makasih. Makasih. Tepuk tangan dulu dong. Untuk yang cakep. Kelompok lain ada yang mau ditambah nggak? Tandanya bayi lapar. Tadi katanya di sini nangis. Selain nangis ada nggak tanda yang lain bayi lapar? Memasukkan jarinya ke dalam mulut atau benda lainnya ke dalam mulut. Apalagi Bun tandanya Bu? Tidak semangat. Terus apalagi? Resah. Lemes. Ada yang juga kalau masih nyusuin dia pasti nyari ya. Nah, nyari gini kan, nyari ke puting susu atau dia lidahnya dikeluarin. Gitu ya, Bu. Itu kan tandanya bayinya lapar. Terus kalau yang sudah besar dia pasti udah minta makan. Tapi kadang-kadang anak sekarang bukan minta makan, jajan. Berarti tandanya dia lapar. Jadi kasih makan yang sehat ya Bu ya. Oke, kalau yang kenyang? Anaknya tenang, tidak rewel, terus? Iya. Kalau yang masih bayi, kalau udah kenyang neneknya gimana? Dilepas. Dia menjauh dari putingnya, menolak waktu disuapin makan, gitu ya. Udah nggak mau. Terus kalau yang udah besar, pasti dia bisa bilang, udah kenyang, gitu. Kalau udah kenyang terus? Kita harus bagaimana? Bener, di stop. Kadang-kadang kan, ayo makan lagi, kamu ini masih sedikit makannya, ayo suap. Mama nggak mau ini ya, mama nggak mau beliin ini ya, mama nggak mau beliin itu, ayo makan lagi. Iya, jadi mungkin kalau begitu anaknya sedikit-sedikit tapi sering dikasihnya. Jangan dipaksain banyak dikasihin, disuapin, dijejelin ke anak. Ya Bu ya. Oke. Jadi setelah beberapa saat nanti ditawarin lagi. Jadi kalau seperti itu sedikit-sedikit tapi sering. Kalau anaknya tidak mau makan, gak selera, apa tandanya? Rewel terus. Mulutnya ditutup, gak mau. Wajahnya dialihkan, dilepehin. Dia bilang gak suka. Solusinya tadi katanya kelompok cakep, dibikin variasi menu. Terus apa lagi Bu? Bentuk-bentuk. Diajak jalan, makannya ditutup. Jangan sampai gara-gara jalan-jalan masuk debu. Ya Bu ya. Nanti jadi deh masuk anaknya sakit perutnya ya. Oke, terima kasih lagi kelompok cakep. Silakan kelompok siapa yang cantik. Oke, silakan Bu. Kita dari kelompok cantik mau tentang dampaknya dari metode disiplin yang dilakukan, misalnya pada kasus menumpahkan makanan atau minuman. Pada kasus menumpahkan makanan atau minuman itu biasanya kan anak dicubit atau dibentak. Kalau menurut kita kondisi seperti itu malah anak malah jadi tidak mau makan, tidak berselera makan gitu.
Terus solusinya ya paling memberikan nasihat kepada anak bahwa tidak boleh menumpahkan makanan atau membiarkan anak makan secara berantakan dulu lah, karena kan masih anak ya. Tinggal dibersihin aja sama kitanya gitu. Solusinya terus Bu, kalau tadi kan Udah tadi kan. dampaknya apa ke anak? Kalau anaknya diajarin cara makannya yang baik, berantakan tadi itu apa? Jadi kan Dampaknya ke anak? anaknya makannya jadi lebih teratur, Oke, jadi lebih rapi, terus? jadi disiplin juga anaknya dalam makan. Oke, makasih Bu. Yang kedua, kasusnya anaknya merengek, menangis, minta jajan. Dibentak, dimarahin. Apa dampaknya ke anak? Ya. Kasusnya anak merengek minta jajan, ngancem gitu ya. Kalau kita pukul ya sama kayak tadi, anak akan trauma. Sebaiknya solusinya kita mungkin sebagai ibu, kita bikin variasi makanan. Nanti ibu bikinin makanan di rumah aja, jadi bisa lebih jajan yang daripada jajan sembarangan, lebih baik makan makanan yang sehat buatan kita sendiri. Jadi alternatifnya adalah apa tadi Bu? Membuat makanan sendiri di Membuat rumah. makanan sendiri di rumah. Jadi nggak supaya usah anaknya jajan. tidak jajan. Iya. Terus apa lagi Bu? Kalau dia merengek-rengek minta jajan, apalagi solusinya? Dinasehatin, Paling diarahkan aja. diarahkan. Nah, Lebih baik uangnya ditabung. uangnya ditabung, Iya. diajarin. Terus Iya. apa manfaatnya buat anak kalau kita perlakukan dengan cara itu tadi, dinasehatin, diajarin, uangnya ditabung, apa manfaatnya? Ya menjadi disiplin, jadi jarang Menjadi jajan. disiplin, oke. Ada, ya. Makasih Bu. Yang ketiga terakhir kasusnya. Untuk kasus yang ketiga yaitu anak berebut mainan. Nah, orang tuanya memarahi. Dampak negatifnya yaitu membuat anak jadi trauma, nggak mau bermain gitu ya. Kadang-kadang menyendiri seperti itu. Nah, solusinya kita menasihati anak, sayang, kalau bermain itu harus sama-sama. Bermain bersama itu lebih menyenangkan. Terus yang ketiga, kita misalnya tadi dia berebut kartu atau mainan ya. Biasanya anak-anak tuh kalau punya kartu main banyak ya, sebetulnya yang satu sudah megang banyak, yang ini juga udah megang banyak, tapi tetap maunya banyak dua-duanya ya. Nah, solusinya kita temenin dulu ya. Sayang, ini A, ini B. Bunda pegang kartunya, Bunda bagi sama. Ini A, ini B, ini A, ini B. Kita bagi sama. Biasanya kalau adil, kita bagi seperti itu, dia merasa, oh aku banyak juga. Nah, yang temannya juga merasa, oh aku banyak. Nah, jadi dengan adil juga seperti itu, jadi membuat anak-anak, yuk kita main lagi gitu. Yang tadi bertengkar, jadinya bermain bersama lagi. Oh iya, kata Bunda betul, main bersama itu lebih menyenangkan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok cantik. Ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Ada? Cukup? Ada yang mau tambahin? Tadi kalau menumpahkan makanan dan minuman terus dimarahin, anaknya jadi takut, trauma, sedih, malu, jadi nggak pede Bu, merasa aduh saya berarti nggak mampu ya, dimarahin. Caranya apa? Tadi bicara dengan lembut, kita nasihati, kita ajarin cara makan yang benar supaya nggak tumpah. Dan kalaupun sudah tumpah, ajarin cara untuk membereskannya. Jangan langsung diomelin, ajak dulu, ayo sini beresin. Ya sudah tumpah, kita beresin sama-sama. Dia sudah mau beresin, kita puji. Ya, kamu sudah bertanggung jawab. Sudah menumpahkan makanan tapi kamu mau membereskannya. Nah, kalau kita begitu caranya, anak akan percaya diri. Oh, kalaupun aku salah, ada kesempatan untuk aku memperbaiki kesalahanku. Oh, mamaku mau kok bantu aku supaya aku nggak salah lagi. Ya, begitu ya Bu. Jadi anak belajar bertanggung jawab juga. Tadi kalau menangis minta jajan, dicubit. Anaknya takut, jadi cengeng, malah nanti jadi murung, jadi macam-macam ya Bu ya, yang negatif. Nah, tadi katanya solusinya bikinin makanan di rumah. Bisa juga yang lain adalah dengan bikin kesepakatan, bikin peraturan
Boleh jajan tapi jajannya apa aja? Boleh jajan tapi kapan bolehnya? Boleh jajan tapi berapa uangnya yang boleh? Jadi nggak tiap hari minta jajan. Nanti nggak jadi deh beli rumah gedongan. Ya Bu, jadi jajannya boleh tapi cuma boleh yang sehat. Misalnya apa? Susu. Misalnya apa? Biskuit yang sehat. Terus cuma boleh seminggu berapa kali? Cuma boleh maksimal 10.000 ya. Nah, kalau kamu nggak nurut begitu apa konsekuensinya? Kalau nanti merengek-rengek minta jajan apa? Mama nggak akan ya, nggak akan mau beliin ya. Kan kita sudah sepakat supaya uangnya ditabung. Ditabung buat apa? Buat beli sepeda. Nanti kalau kamu merengek terus, mama nggak mau beliin, sepeda nggak dapet loh ya. Ya, bisa ya Bu? Dengan begitu anak jadi belajar mengendalikan emosinya. Karena dia sudah tahu ada peraturannya. Kalau saya melanggar, ya saya akan ada konsekuensi. Kalau tidak ada peraturan, kita hanya ngomel aja, jajan mulu sih kamu. Tapi keluar juga tuh duit. Ih, kemarin kan udah. Jajan lagi, jajan lagi, jajan lagi. Pusing deh mama, tapi duit kasih lagi. Jadi yang ada anak merasa, oh kalau dia nanti dihadapi pada situasi begitu, caranya adalah ngomel. Marah lagi ke mama, mama nanti suruh, ayo buruan dek, mandi. Iya entar napa sih? Nah, mandi dek, entar napa sih? Iya ini kamu terlambat sekolah, bentar. Lah ya sama mamanya juga begitu tadi waktu anaknya merengek-rengek, minta ini minta itu. Jadi waktu mamanya minta ini, minta itu ke anak, anaknya juga akan begitu reaksinya. Ya. Jadi bikin peraturan dengan anak supaya dia bisa menyelesaikan masalah dengan baik karena ada peraturan. Dia belajar mematuhi aturan dan dia belajar mengendalikan emosi karena dia sudah tahu. Oh ini kalau aku minta ini mau coba-coba sama mama nggak akan bisa nih, aku udah ada peraturan gitu. Ya, dicoba ya Bu. Berebutan mainan dengan saudaranya. Dimarahin, kan anaknya nanti bisa kesel, malah jadi benci sama saudaranya. Ya, kalau tidak kita selesaikan dengan baik. Jadi tarik nafas dulu Bu, kitanya. Jangan, kan udah kesel ya, kita juga capek. Jadi kitanya harus tenang dulu, baru hadapin itu anak. Minta anaknya tenang dulu juga, dengerin dua-dua, apa sih masalahnya. Sudah, tadi diajarin cara main bersama dan cara main bergantian. Bisa juga kan kita ajarin gantian deh mainnya. Kalau mainannya cuma satu, nggak banyak, berarti dia harus bisa main gantian. Hitung sampai 10, kakak main dulu. Selesai 10 hitungan, kasih adek. Hitung sampai 10, udah gitu terus deh. Anak belajar berhitung, anak belajar menyelesaikan masalah dengan negosiasi, dia menunggu giliran, mematuhi aturan, ajarin minta yang sopan. Yang sering jadi masalah karena langsung direbut. Nah, jadi kita ajarin, kalau mau main, minta yang sopan. Kak, aku pinjam ya. Dek, aku pinjam ya. Gitu. Ya, begitu ya Bu ya. Yang terakhir, siapa yang kece? Oke, silakan yang kece. Ya, contoh kasusnya, anak terlihat lemah, tidak bersemangat. Apa respon orang tua? Harus bagaimana? Ya, kita cek dulu apakah anak itu suhu badannya panas atau tidak. Kalau misalnya suhu badannya panas atau nggak enak badan, kita bisa langsung bawa ke tenaga medis, atau puskesmas atau ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya anak itu normal atau nggak ada gejala-gejala sakit, mungkin anak itu lapar Bun. Ya, mungkin kita coba untuk kita kasih makan makanan yang sehat gitu. Iya, makasih Ibu. Terus yang kedua, anak tidak merespon saat dipanggil nama. Anak di bawah 2 tahun loh ya. Gimana Bu solusinya? Hadap sini Bu. Misalnya anaknya diberi sentuhan. Ulang lagi Bu. Misalnya anaknya diberi sentuhan, terus dipanggil gini ya? Ya, dipanggil kayak gitu Bu. Misalnya, ayo dek gitu. Terus dikasih diarahkan gitu. Misalnya diomongin yang baik-baik gitu. Terus dicek pendengarannya. Misalnya takutnya ada kekurangan gitu. Ya. Terus
Ada lagi Bu? Udah. Sudah itu iya. Makasih yang ketiga. Anak terlalu senang dan sering main HP nih pasti semua nih. Nah, gimana solusinya Bu? Responnya? Anak dikasih kesibukan. Anak dikasih kesibukan yang mengedukasi seperti diajak bermain puzzle, numpuk balok seperti itu. Atau kalau memang anaknya sama sekali nggak bisa, dikasih jadwal. Harus kapan main handphonenya atau hari apa aja gitu. Atau setelah ngerjain PR, setelah semuanya selesai baru seperti Ini itu. kan ada 2 tahun ke bawah, belum ada PR. Misalnya. Oh, misalnya ya Bu, iya. Ya, ada lagi? Main HP cuma itu? Ya, yang anak bisa jalan, gimana Bu? Memberi stimulasi untuk melatih otot-otot kaki. Stimulasi? Otot-otot kaki supaya apa? Diajarin melangkah sambil kita pegangin gitu. Terus diurut supaya ada rangsangan-rangsangan untuk otot-ototnya. Ya, makasih Bu. Ada lagi yang ini anak belum bisa bicara. Yang kelima, anak belum bisa bicara, anak sering diajak ngobrol, sering diajak bicara, bercerita, terus sambil diajarin nyebutin kata-kata yang baru, yang belum bisa. Oke, makasih Bu. Anak yang terakhir, cuma mau dengan salah satu orang tuanya saja, nggak Ya. mau yang lain. Biasanya Lengket itu sama kan mama. anak tidak mau dengan salah satu orang tua, misalnya biasanya itu lebih kepada ayah ya. Ayah itu karena biasanya kan ayah bekerja dan quality time-nya itu kurang. Nah, jadi quality time-nya untuk ayah itu kita membiarkan untuk ayah bersama dengan anaknya gitu. Seperti itu mungkin. Oke, makasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kece. Ada yang mau nambah? Ada? Kalau anaknya lemah tidak bersemangat, tadi cek dulu ya kesehatannya. Kalau memang suhunya tidak normal, terlalu dingin badannya atau terlalu panas badannya, bawa ke pusat kesehatan. Terus kalau dia tidak merespon, dipanggil namanya, tadi disentuh, dipanggil. Kalau sering begitu, cek telinganya di petugas kesehatan ya. Kemudian terlalu sering main HP. Nah, tadi katanya apa? Beri kegiatan lain ya Bu, yang memiliki nilai edukasi. Tapi juga bermain di luar. Yang lain ada enggak? Ibunya juga jangan keseringan main HP ya Bu ya. Ibu sama bapaknya juga harus membatasi diri karena anak mencontoh. Kalau dia lihat mamanya sering main HP daripada main sama dia, jadinya dia juga lebih senang main HP. Dan anak di bawah 2 tahun itu tidak boleh, belum boleh Bu main HP. Kemarin di pertemuan BKBHI kita sudah bahas loh Bu. Iya, jadi di bawah 2 tahun jangan kasih HP dulu karena efek radiasinya itu berbahaya untuk anak yang belum sempurna nanti penglihatannya ya Bu ya. Belum bisa jalan tadi dilatih, diajak jalan-jalan, main ke lapangan yang luas. Kalau belum bisa bicara, sering-sering diajak bicara, pijat pipinya, pijat dagunya. Nih, digini-giniin Bu nih. Nih, pijat-pijat sininya Bu. Pijat-pijat sininya gitu. Totok wajah buat anak-anak. Iya, karena ini merangsang ini untuk itu sensor untuk dia bisa bicara ini lidah-lidahnya. Sering main gini. Nah, nah gitu-gituin Bu. Jadi itu untuk merangsang dan organ mulutnya untuk bisa mengucapkan kata-kata, huruf-huruf ya. Kalau hanya mau dengan satu orang saja, sering-sering ngajak anak berinteraksi dengan anggota keluarga lainnya. Dengan bapaknya, dengan kakek nenek, sering-sering bikin acara keluarga, ngumpul-ngumpul ya. Oke, terima kasih Ibu. Semuanya tepuk tangan dulu dong buat kelompok kita. Ya, sekarang kita main ular tangga ya. Ya, untuk supaya lebih ingat. Ayo Bu. Baik Ibu-ibu sudah siap bermain ular tangga? Oke, semuanya sudah ada? Ya, silakan kelompok 1 duluan memutar dadu. Berapa Bu? 3. Silakan pionnya. Ya. 2, 3. Dibaca Bu. Naik tangga. Peluk dan ucapkan kata sayang pada anak, maka
Anak menjadi percaya diri dan mudah diarahkan. Nah, berarti Bu sering-sering dipeluk anaknya, sering-sering dibilang sayang, Ibu sayang kamu supaya anaknya apa Bu di sini? Percaya diri dan mudah diarahkan. Jadi kalau dinasehatin dia denger, nurut. Ya, yang kedua, kelompok 2. Tiga lagi, ayo Bu. Peluk dan ucapkan kata sayang pada anak. Hasilnya anak menjadi percaya diri, mudah diarahkan. Ya, makasih Bu. Ya, sering-sering ya di rumah ya Bu. Kelompok 3. Satu Bu. Ayo ke BKB. Ya. Kelompok 4, 2. Silakan kelompok 4. Ibu dipilih kartu-kartu pertanyaannya, dipilih. Ya, serahkan ke saya. Baik. Ibu. Nah, mantep nih. Kelompok 4, praktekkan cara menenangkan bayi yang menangis. Tidak berhenti nangisnya, nangis kejer, meronta-ronta, nangis histeris. Gimana caranya? Yang pertama, aduh, ya Allah sayang, kenapa ini anak bunda? Sayang anak bunda yang cantik, yang pintar, yang manis. Pasti yang pertama bunda kasih apa ya? Wah, kesukaannya pasti ASI nih. ASInya nih nak, haus ya, anak bunda haus ya. Oh iya, sayang. Bunda kasih. Sayang, ya bunda bacakan sifat wajib bagi Allah ya. Wujud kidambako mukhalafatul lil hawadisi. Oke, bagaimana? Tepuk tangan dulu dong. Ya. Gimana kelompok lain? Wahdaniyah. Ibu, nah ya. Gimana kelompok lain? Bener nggak caranya? Jadi yang penting orang tuanya harus tenang dulu. Tidak menggoyang anak terlalu keras ya. Enggak digerak-gerak gini kan ya Bu ya. Pelan-pelan. Bicaranya lembut ya Bu ya. Dibelai-belai anaknya. Oh iya nak, kenapa nak? Kesel ya. Kenapa nak? Jadi divalidasi dulu. Dinyatakan dulu. Dinyatakan dulu. Ini perasaan anaknya apa ya? Supaya dia mengenal emosinya. Oh kamu nangis, kesel ya? Oh sakit ya? Oh sedih ya? Nah baru kemudian kita, kalau ibu mau nyanyikan lantunan ayat suci, mau diajak lihat jalanan apa di luar ada burung, ada apa ya. Tapi yang penting kitanya tenang dulu, tidak digoyang anaknya terlalu berat. Dan disampaikan apa perasaan anak ketika dia menangis itu seperti apa mungkin yang dia rasakan. Jadi tadi benar atau enggak? Kalau benar, maju 3 langkah. Pertanyaan lagi, silakan kelompok 4. Oke, pertanyaan kelompok 4. Oke, apa saja yang boleh dilakukan saat anak makan? Apa yang boleh dilakukan oleh orang tua saat anaknya makan? Ayo kelompok 4. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Berdoa sebelum makan dan mengambil makanan dengan tangan kanan, Bun. Ada lagi enggak yang mau ditambahin dari kelompok 4? Sudah cukup bercerita boleh ya? Anaknya lagi makan, menjelaskan apa yang dia makan. Ini sayur warna hijau untuk apa? Ini ada ayam goreng buat apa? Buat menambah sehatnya anaknya, untuk pertumbuhan anaknya, untuk protein. Kita juga boleh ikut makan bersama anak, makannya bareng-bareng. Oke, benar atau enggak tadi jawabannya? Kalau benar maju 2 langkah Ibu. Oh tidak, maju 2 langkah jadi turun ya. Itu di ekor ular, dibaca dulu Bu. Menggunakan kata jangan, tidak, atau mengancam, menakuti anak. Hasilnya, anak menjadi penakut dan suka melawan.
itu Bu. Jadi kalau kita sering mengancam anak, gak mama beliin ini loh kamu. Udah di luar aja, gak mama jemput, gak mama ini, gak mama itu. Atau jangan, enggak, udah deh jangan. Itu nanti anaknya jadi apa Bu tadi katanya? Melawan atau membantah. Anaknya sering melawan, menjadi penakut, ya. Jadi dikurangi, dihindari kata tidak dan kata jangan. Baik, terima kasih Ibu. Gimana Bu perasaannya tadi main ular tangga? Bosen nggak? Setiap pertemuan kita main ular tangga, bosen nggak? Apa yang menyenangkan dari main ular tangga? Ayo Bu. Menambah wawasan, kita juga jadi tahu gimana cara mendidik anak yang baik dan mana yang boleh dan mana yang tidak. Terima kasih Ibu. Kalau begitu, tadi apa saja yang dipelajari dari main ular tangga pertemuan ke-6? Jangan katakan tidak terhadap anak nanti akan menjadi penakut dan melawan kepada orang tua. Oke, apalagi yang diingat dari ular tangga? Ya, sering dipeluk atau diberi kasih sayang, diucapkan Kata sayang, agar anaknya menjadi penurut. Terus apalagi Bu? Dan anaknya menjadi senang, lebih percaya diri. Iya, jadi lebih senang, lebih percaya diri. Ada lagi kelompok berapa tadi yang belum menyampaikan? Apalagi yang dipelajari dari ular tangga? Anak yang sering dipuji jadi sering menghargai. Ya, sambil ngelihat ular tangganya. Oke, baik ya ibu-ibu. Nah, tadi kita sudah belajar 1000 HPK. Pada masa 1000 HPK, kita harus memberikan pengasuhan yang tanggap, cepat dan tepat agar anak merasa aman. Dia merasa dikasihi dan dia percaya bahwa orang tuanya selalu ada. Kan anaknya masih di bawah 2 tahun. Jadi kalau kita sering ngomel-ngomel, kita sering nunda-nunda, memberikan kebutuhannya dia tidak merasa aman. Dia tidak merasa orang tuanya selalu ada untuk dia. Kemudian yang paling penting untuk menanggapi kebutuhan makannya anak, kita harus sabar, harus tenang kasih makan. Apalagi saat anaknya tadi apa Bu? Menolak makan. Anaknya lagi kesel belum mau makan, ya. Kemudian apalagi disiplin positif juga kita bisa mulai dari masa dia sebelum 2 tahun, kita sudah mulai ajarkan aturan-aturan kepada anak. Jadi ketika dia sudah lebih besar, lebih mudah kita menerapkan disiplin positifnya. Dan kalau ada gangguan tumbuh kembang anak, kita jangan malu, jangan ragu untuk periksa. Kita stimulasi dulu di rumah. Kalau masih belum ada perkembangan yang baik, jangan malu. Kan untuk anak kita juga. Jadi periksakan tumbuh kembang anak kepada petugas kesehatan. Di puskesmas pasti ada. Ya Bu? Oke, baik. Sekarang saya selalu harus mengingatkan karena masa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting, makanya di BKB Emas, ibu-ibu yang ikut BKB Emas, semuanya dapat kalender pengasuhan. Karena dari hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-700, setiap harinya itu penting Bu. Tidak boleh kita sia-siakan. Jadi, dengan adanya kalender pengasuhan, kami harapkan ibu-ibu bisa ingat apa aja yang harus dilakukan untuk anak-anak kita, terutama yang di masa 1000 HPK. Sekarang semuanya dibawa kalender pengasuhannya, ada yang bawa, ada yang enggak ya? Coba Ibu udah dicek? Di checklist, oh ada yang belum ya Bu ya? Nanti di rumah di checklist Bu. Itu sebagai bukti bahwa Ibu ingat tugas kita sebagai orang tua untuk mengasuh anak. Nah iya, diisi ya Bu ya? Ya, udah tahu kan cara isinya ya? Jadi ini boleh Bu, nanti dikasih lihat ke bapaknya, kasih lihat ke neneknya. Disimpan Bu. Anaknya besar nanti, kasih lihat. Lihat nih, kamu 1000 HPK Ibu. Ibu ada kalender khusus loh.
khusus buat ngecek ibu udah bener nggak nih ngasuh kamu. Ya Bu ya. Ya, jadi itu disimpan, diisi, dibagi informasi yang ada di situ ke anggota keluarga lainnya. Baik Bu. Ada yang mau cerita nggak yang sudah dilakukan? Mungkin Ibu, oh saya untung ada kalender pengasuhan ini, dulu-dulu saya nggak begitu. Tapi karena ada kalender pengasuhan saya jadi tahu, oh ternyata saya harus melakukan ini. Ada nggak yang begitu Bu? Yang baru sadar ternyata setelah melihat dari kalender pengasuhan, ada nggak? Ada yang mau cerita ke saya? Satu contohnya tuh ikut kelas ibu hamil gitu kan. Kelas ibu hamil, gimana Bu? Dulu kan apa sih tuh kelas ibu hamil nggak penting gitu. Oh, sekarang jadi lebih tahu, terus kalau nantinya waktunya pada saat mau melahirkan tuh kontraksi seperti apa atau kayak gimana. Jadi juga suami juga lebih berperan gitu. Oke, jadi itu ya Bu ya. Yang lain ada? Mungkin yang ke anaknya? Mungkin dulu nggak sadar, wah ternyata ini perlu ya. Setelah saya lihat kalender pengasuhan, ternyata ada di kalender pengasuhan. Sebelumnya saya tidak tahu. Ada Bu? Sebelumnya saya pikir itu kalau bermain apa seperti ciluba itu pikir saya itu mitos gitu. Oh, cuma tapi mitos, ternyata, main ciluba itu cuma mitos iya, buat main-main doang. Iya, Terus tapi Bu? ternyata itu disaranin lebih penting gitu buat Ada anak. manfaatnya, Iya. penting ada manfaatnya. Apa manfaatnya ya Bu ya? Manfaatnya ya kesimpulannya tuh untuk merespon anaknya, tanggapannya seperti apa gitu. Untuk merangsang anak ya, iya Ibu. Jadi itu Ibu pelajari dari kalender pengasuhan. Dari kalender pengasuhannya. Baik, terima kasih Ibu. Nah, Ibu-ibu, walaupun ini pertemuan terakhir BKB Emas kita, saya tetap ingin menyampaikan tugas rumahnya. Ini tugas rumah sepanjang masa loh Ibu-ibu ya. Bukan cuma karena pertemuan ini saja. Jadi Ibu, apa yang sudah dipelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6, diingat-ingat lagi, disampaikan kepada anggota keluarga yang lain, kepada tetangganya. Nah, dan juga dipraktekkan ya Bu ya. Tadi kita udah belajar banyak tentang pengasuhan yang tanggap. Kita udah belajar kasus-kasusnya, bagaimana cara merespon solusinya dengan baik. Jadi, Ibu-ibu, tolong dipraktekkan, diingat-ingat ya. Dan juga tugas rumah dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau yang belum dilakukan, tolong dilakukan lagi ya Bu ya. Yang paling utama lagi, karena saya kader BKB, saya harus selalu ingatkan apa Bu? KB-nya, jangan lupa supaya kita terhindar dari 4T. Terlalu muda, jangan. Terlalu tua, jangan. Terlalu sering, terlalu banyak. Nah, begitu ya Bu ya. Cukup 2 saja gitu ya Bu. Oke, baik. Sekarang kita lakukan salam BKB Emas dulu Bu. Ayo. Ayo Bu, salam BKB Emas. Orang tua hebat, baduta sehat, cerdas, berkarakter, keluarga ceria. Ore, terima kasih. Terima kasih Ibu udah datang. Silakan duduk Bu. Nanti kita salam-salaman. Terima kasih udah hadir rutin dari pertemuan 1 sampai 6. Alhamdulillah ya. Semoga bermanfaat ya Bu. Nah, Ibu-ibu. Ibu-ibu. Iya, masih semangat. Diingat ya Bu ya, apa saja yang sudah dipelajari di BKB Emas. Kami juga dari kader-kader BKB Emas minta maaf kalau ada salah-salah ya Bu. Nanti kita ketemu lagi di BKB HI. Iya, kita tutup pertemuan ini dengan doa. Siapa yang mau bacain doanya? Yang mimpin. Ayo. Ibu silakan. Di sini aja. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah selesai pertemuan BKB Mas kali ini. Kita tutup, sebelumnya kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin.
Terima kasih banyak ibu-ibu. Nanti sampai ketemu di pertemuan BKBHI ya. Baik, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.